Agama Islam masuk ke Nusantara melalui media perdagangan. Pola umumnya, Islam kian intensif menyebar ke suatu daerah melalui penguasa setempat. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka penyebarannya akan meluas di wilayah di mana raja itu berkuasa. Hal yang sama juga terjadi di kerajaan Gowa. Namun, raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan khususnya, bukanlah Raja Gowa, tapi Raja Talo terlebih dahulu. Seperti diketahui Raja Talo merangkap juga Mangkubumi kerajaan Gowa. Adapun Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya sendiri, merupakan Raja Talo ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu. Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenangari Agama memeluk Islam pada tanggal 22 September tahun 1605. Nah, Karaeng Matoaya sendiri, orang yang mengajak kemenakannya, I Mangarangi Daeng Manrabia untuk memeluk Islam. Daeng Manrabia ini adalah Raja Gowa ke-14. Setelah masuk Islam bernama Sultan Alauddin. Ia memerintah kerajaan Gowa tahun-tahun 1593 sampai tahun 1639. Orang yang mengislamkan kedua raja tersebut adalah Hatib Tunggal Abdul Makmur, lebih dikenal dengan nama Dato' Tri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama dua sahabatnya, Datori Patimang dan Datori Tiro dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. I Mangarangi Daeng Manrabia akhirnya memeluk Islam. Ia pun menjadi Raja Gowa pertama yang memeluk agama Allah dan mendapat gelar Islam, yakni Sultan Alauddin. Belakangan, Perdana Menteri dan pejabat kerajaan lainnya mengikuti jejak sang Sultan memeluk Islam. Setelah menyandang gelar Sultan, dalam menjalankan pemerintahan, Sultan Alauddin dibantu sebuah dewan yang disebut Kasuwiyang Salapanga, Majelis 9, atau Bate Salapanga. Sedangkan, dalam menjalankan undang-undang pemerintahan, ia diawasi oleh Pacalaya atau Hakim. Dalam struktur pemerintahan Islam Kerajaan Gowa, dikenal pula jabatan Mangkubumi, Pegawai Tinggi Urusan Istana, Panglima Tertinggi, Laksamana, Bendahara Kerajaan yang bertugas mengurus perdagangan dan hubungan luar negeri, serta pejabat khusus bidang keagamaan yang disebut Kadi. Untuk menyelenggarakan kegiatan dan pendidikan di bidang keagamaan, Kadi dibantu oleh imam, khatib, dan bilal. Derap penyebaran Islam yang dijalankan Sultan Alauddin, menjadikan kerajaan Gowa sebagai motor penyebaran Islam. Pada masa itu, hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam, kecuali Tanah Toraja. Makassar pun menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Dari Makassar, agama Islam menyebar sampai Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Setelah Sultan Alauddin menjadi Muslim, Islam pun ditahbiskan menjadi agama resmi kerajaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi, kerajaan-kerajaan taklukan Gowa pun wajib memeluk Islam. Sementara kerajaan-kerajaan yang tidak mau memeluk Islam dianggap tak mematuhi pesan Sultan Alauddin yang juga adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Sebelum Islam masuk, para raja di Sulawesi Selatan pernah membuat perjanjian, yang isinya, siapa yang menemukan suatu jalan yang lebih baik, berjanji untuk memberitahukan tentang jalan itu kepada raja-raja lainnya. Namun nyatanya, perjanjian itu cenderung disepelekan oleh raja-raja itu. Sultan Alauddin yang menjadikan Gowa sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara ini terus mengembangkan Islam, baik secara damai maupun perang. Sebelum Islam masuk, para raja di Sulawesi Selatan pernah membuat perjanjian, yang isinya, siapa yang menemukan suatu jalan yang lebih baik, berjanji untuk memberitahukan tentang jalan itu kepada raja-raja lainnya. Namun nyatanya, perjanjian itu cenderung disepelekan oleh raja-raja itu. Sultan Alauddin yang menjadikan Gowa sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara ini mengembangkan Islam, baik secara damai. Demikianlah sekelumit kisah jejak Islam di tanah Gowa yang dirangkum dari berbagai sumber.